Vaksin lah sekarang kan yang lagi populer. Ketika dia pakai barang-barang yang haram, misalnya minyak babi, maka vaksin itu haram. Ketika prosesnya secara substansi pakai minyak babi, maka dia haram. Adapun dia tetap diperbolehkan digunakan sebagai vaksin karena memang keadaannya darurat dan nggak ada vaksin lain. Kalau bukan dari yang halal, otomatis. Nah iya, itu juga barang makanan atau minuman haram adalah makanan dan minuman yang didapatkan dengan cara yang haram. Jadi walaupun daging onta, kalau dapatnya nyuri, ya itu juga haram. Iya. Kalau minuman juga ada khamar, yang haram adalah minuman keras. Kemudian darah, kan ada beberapa tradisi yang minum Marus, ya? darah ular. Darah ular. Saya tadi agak menggarisbawahi hewan yang mati harus dengan cara disembelih. Kalau tidak mengucapkan bismillah itu tidak haram, mubah. Tidak haram. Nah, pertanyaan saya dulu pernah belajar nih zaman dulu kuliah, masuk ke tempat pemotongan hewan. Jadi ternyata di tempat pemotongan hewan modern itu seperti ditembak dulu, Bib. Jadi sapi, jadi justru dia itu sapinya dibikin tenang supaya dagingnya nggak alot. Jadi itu ditembak dulu, ditembak di sininya, tapi nggak nembus sampai, jadi ditembak sampai dia pingsan. Diperiksa ada dokternya, masih ada denyut nadinya, disembeli dalam keadaan sudah mati. Bukan sudah mati, jadi kayak pingsan sapinya. Jadi nggak ada gerubuk-gerubuk lagi, nggak ada. Lalu disembeli sama mereka. Itu biar tenang dulu ya? Biar tenang dulu. Setelah itu baru mereka gantung, darahnya keluar semua. Berapa jam didiamkan, baru karkasing tuh, dipotong-potong segala. Nah itu hukumnya gimana, Bib? Iya, pada prinsipnya sebenarnya saya ingat salah satu sunnah dalam menyembelih hewan, baik itu hewan kurban ataupun akikah dan hewan-hewan lainnya untuk dikonsumsi, itu kan harus dengan cara yang hewani. Iya. Artinya misalnya kalau hewan itu ketika disembelih, hewan lain yang akan disembelih juga nggak boleh melihat. Nggak boleh melihat, betul. Terus harus dikasih minum dulu. Iya. Sunnahnya itu dikasih minum air. Terus tidak boleh menyiksa dalam proses penyembelihan. Ternyata itu juga berpengaruh kepada cita rasa. Betul. Jadi lembut ya. Iya. Kalau caranya yang tidak baik, jadi cita rasanya juga jadi nggak baik. Jadi nggak baik. Nah, soal tadi kan pada prinsipnya gini, penyembelihan hewan memakai apapun termasuk mesin itu diperbolehkan dalam Islam. Asalkan pertama dia benda tajam. Karena dalam riwayat Nabi pernah memperbolehkan seorang sahabat yang menyembelih hewan pakai bambu yang tajam. Jadi asalkan benda tajam. Terus yang kedua, asalkan di leher. Jangan disembelihnya di perut atau di jidat tadi dengan cara ditembak dan lain sebagainya. Jadi selama itu proses penyembelihan di leher dan dengan benda tajam diperbolehkan, termasuk dengan mesin. Kemudian masalah tadi adalah itu kan nggak di leher ya, ditembaknya, tapi nggak sampai mati. Nggak sampai mati. Tapi masuknya nanti itu kehilangan keutamaan karena akan menyiksa akhirnya, si kambing itu. Karena kalau dalam Islam dilarang menyiksa itu. Jadi ya tadi dengan cara-cara yang baik. Tapi kalau menyembelihnya memang pakai mesin karena ada itu sekarang yang pakai mesin. Jadi itu diperbolehkan. Mau itu mesin apapun, bahkan pakai bambu kalau memang tajam bisa. Pakai samurai pakai apa boleh. Itu sesuai dengan tradisi masing-masing. Dan mengucapkan bismillah itu sunnah posisinya. Terus saya mau tanya lagi, kan tadi nggak boleh minum darah misalnya. Kadang kan ada beberapa yang ya diminum gitu loh. Katanya sih misalnya untuk pengobatan atau itu hukumnya gimana, Bib? Ya gini, pada prinsipnya haram. Pada prinsip dasarnya haram dan keharamannya itu mutlak karena ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau untuk pengobatan, maka nanti kembali lagi kalau tidak ada lagi alternatif pengobatan,
dan kalau tidak diobati dia akan mati, maka dia harus datang kepada seorang mufti, seorang yang ngerti agama dan bisa mengeluarkan fatwa. Misalnya kalau di Indonesia ada Bahsul Masailnya PBNU, ada MUI atau dari Majelis Tarjihnya Muhammadiyah untuk kemudian mendapatkan fatwa untuk kepentingan pengobatan. Karena kalau nggak diobati dia mati dan nggak ada obat lain sebagai alternatif. Masuknya itu adalah ke darurah, kedaruratan, sehingga kemudian harus dia meminta fatwa. Nah, lalu saya mau tanya juga tentang makanan yang difermentasi. Itu hukumnya gimana tuh? Ya, fermentasi kan makanan ditunda, memakannya itu ditunda dulu hingga mendapatkan satu cita rasa dan aroma yang khusus gitu kan. Ya. Di zaman Nabi sebenarnya ada yang namanya nabits. Nabits itu perasan kurma. Itu sebagian mazhab dan sebagian ulama memperbolehkan. Nabits itu kalau dilanjutkan dalam waktu tertentu disimpan itu jadinya khamar. Jadi khamar sama kayak anggur, perasan anggur. Jadi kalau dia belum khamar dan dia tidak memabukkan maka dia halal. Katakanlah kita makan tape ya, makan tape itu kan halal. Walaupun itu hasil fermentasi. Yang diharamkan itu adalah ketika dia memang sudah menjadi khamar, sudah mengeluarkan alkohol ya. Begitu juga ketika kita memasak. Ketika memasak itu juga tidak diperkenankan memasak makanan pakai khamar. Pakai minuman-minuman yang memang memabukkan, dikonsumsi untuk memabukkan. Ada kan beberapa makanan yang makanan. Digorengnya ya mungkin. Pakai wine. Digorengnya itu pakai wine. Biasanya sih pada saat bikin sausnya atau sausnya ada juga wine. Yang ya pada saat dimarinasi. Jadi pertanyaan saya, apakah dengan misalnya masak dengan menggunakan wine atau khamar, kena panas kan, Bib? Iya. Kena panas lalu memuai itu. Hilang nggak kandungan alkoholnya itu tetap haram? Tetap haram karena prosesnya ya? Iya. Karena prosesnya telah menggunakan yang khamar tadi. Ya. Oh iya. Sama kayak vaksin lah sekarang kan yang lagi populer. Ketika dia pakai barang-barang yang haram, misalnya minyak babi, maka vaksin itu haram. Ketika prosesnya secara substansi pakai minyak babi, maka dia haram. Adapun dia tetap diperbolehkan digunakan sebagai vaksin karena memang keadaannya darurat dan nggak ada vaksin lain. Jadi beberapa vaksin, misalnya dulu itu vaksin polio, itu haram karena menggunakan barang haram dalam prosesnya, tapi diperbolehkan karena keadaannya darurat. Nah, kalau makanan kan tidak berada dalam kondisi darurat, maka dia tetap haram. Iya sih. Istilahnya masih ada makanan yang lain, kenapa harus yang itu gitu ya? Iya. Nah, itu juga malah saya yang mau tanya ke Chef Norman. Iya. Kadang saya misalnya lah, saya itu tahu, Chef, daftar bahan-bahan yang halal dan bahan-bahan yang haram. Tadi juga sudah sempat saya jelasin. Tapi kan kita kadang nggak tahu ketika itu sudah diolah, karena kita bukan chef ya. Iya. Bahkan saya juga mau mengkritisi restoran yang tidak mengatakan bahwa ini haram gitu, atau ini olahan dari babi. Kadang kita kan nggak tahu ya. Babi itu biasanya kan di Indonesia itu nggak disebut babi ya kalau di olahan makanan. Biasanya disebutkan dalam bahasa Inggris ya. Sedangkan saya kan orang Arab ya. Jadi ketika agak terbiasa kalau ada tulisan khinzir, saya mungkin paham. Nah, tapi kalau di kita kan biasanya pakai bahasa Inggris dan tidak semua orang biasanya paham. Atau bahkan pakai istilah-istilah tertentu. Nah, akhirnya kita nggak paham. Nah, kalau di pengalaman Chef Norman tentang apa nggak yang kira-kira ini sebenarnya tuh haram loh, cuman nggak banyak orang tahu gitu. Kebanyakan sih bahan-bahan yang digunakan itu ini ya kalau Habib bilang tadi mutlak ya, udah ketahuan ini haram. Maksudnya kan yang biasa digunakan di dalam masakan yang hukumnya haram adalah seperti menggunakan alkohol, kemudian menggunakan bahan yang non halal, misalnya babi, kemudian maaf yang lain-lain lah, banyak sekali. Ada juga kan beberapa restoran yang menyajikan. Dan itu ketika sudah jadi makanan kadang udah nggak ketahuan kalau itu. Tapi kan dikasih tahu, ya? dikasih tahu, iya. dikasih tahu biasanya. Biasanya dikasih tahu.
Kalau di restoran Indonesia, tapi kalau di luar negeri masa dikasih tahu biasanya? Kalau di luar negeri kayaknya enggak dikasih Enggak, tahu enggak dan rata-rata kecuali kita nanya ya. kecuali kita yang nanya. Nanya juga Kita dia yang yang nanya. bingung. Ini haram apa enggak? Haram apa kata dia? Iya. Haram itu apa ya? Mungkin kita nanya ini ada Karena kandungan di luar negeri khamarnya. rata-rata mereka masih menggunakan. Jadi kadang-kadang tuh di luar negeri hanya menuliskan no pork, no lard. Jadi dia nggak pakai babi, nggak pakai minyak babi juga. Tapi kadang masaknya masih pakai alkohol iya. misalnya. Ah. Misalnya kayak gitu. Biasanya masakan Prancis mungkin ya. Masakan Perancis. Saya pernah tuh sama Masakan tretan Muslim. Chinese food juga kalau di luar kan rata-rata pakai arak juga. Oh iya, iya. Arak beras. Iya, iya. Masakan Jepang juga sama. Sama ya. Atau kalau di sini mungkin angciu tuh dia mengandung alkohol kalau nggak salah. Ternyata memang karena itu setiap orang harus mengerti apa dari hal-hal yang bersifat fikih yang terkait dengan hidupnya. Iya. Anda boleh nggak belajar haji kalau Anda masih belum mau haji. Tapi Iya. ketika mau berangkat haji harus belajar mempelajari. haji. Begitu juga kalau Anda seorang chef harus ngerti itu. Betul. Soal bahan-bahan yang halal Betul. dan haram. Kalau Anda seorang pramugari atau pramugara harus ngerti itu. Sholat kosor, sholat qadha, Iya. sholat jamak, karena itu terkait dengan Iya. aktivitas Betul. Anda. Nah, jadi memang kalau kita hidup di luar negeri itu harus ngeriset tuh mana makanan yang halal, mana makanan yang haram, karena kita terkait dengan kehidupan itu gitu. Nah, kadang-kadang kan sekarang banyak sekali tuh Bib, makanan yang atau lebih banyak lagi mungkin lebih ke minuman ya. Jadi misalnya minuman yang tadinya haram tapi dibuat versi halalnya. Artinya ada yang 0%-nya gitulah yang jadi mereka cuma dapat cita rasanya aja tapi non alkohol. Itu hukumnya gimana, Bib? Ya, sebenarnya itu berlaku juga kepada makanan ya. Misalnya makanan ini dibuat dari tumbuh-tumbuhan yang halal. Tapi cita rasanya cita rasa babi, cita rasa makanan yang haram lah Haram. secara umum. Kayaknya ini tumbuh di generasi muslim yang kepo, yang nggak paten dia keislamannya. Apa ya rasanya babi ya? Iya kan? Atau juga gini, jarang muslim meninggalkan puasa. Iya. Tapi mudah muslim meninggalkan sholat. Padahal sholat itu imaduddin, tiangnya agama tiang lebih agama, dasar. iya. Ini kegagalan kita dalam beragama dengan sempurna atau bahkan kegagalan dalam memprioritaskan. Mana sebenarnya yang prioritas? Padahal sholat lebih prioritas. Bukan berarti sholat gak puasa, tapi kalau kamu puasa seharusnya sholat kamu lebih dijaga. Nah begitu juga soal makanan dan minuman itu. Nah itu kalau kita mengacu kepada fatwa MUI tahun 2003, fatwa nomor 4-nya MUI. Makanan dan minuman yang bernuansa seperti itu memang tidak dihalalkan oleh MUI. MUI tidak menstempel halal makanan dan minuman seperti itu karena makanan dan minuman seperti itu akan mengarahkan orang kepada kebatilan. Awalnya makan cita rasanya dulu babi, besok-besok makan babi beneran gitu. Awalnya soju itu memabukkan. Iya. Aslinya memabukkan. Iya. Itu minuman keras aslinya. Minuman keras. Iya, awalnya minum yang cita rasanya doang soju gitu. Besok-besok minumnya soju beneran gitu. Maka itu tidak dihalalkan. Iya. Paling tidak hukumnya itu subhat lah. Subhat dan hadis Nabi mengatakan segala sesuatu yang subhat itu harus dihindari. Yang kita tidak tahu atau ketika mengkonsumsinya akan membahayakan kita terjerumus pada kebatilan, kekafiran, dan hal-hal yang sifatnya haram. Jadi itu sering tuh saya ditanya, Bib ini rasanya babi tapi bukan babi, sama aja. Sebaiknya dihindari karena lama-lama juga kan begitu ya. Proses maksiat kan begitu. Awalnya ngerokok doang, terus lanjut ke minuman keras, lanjut ke narkoba, lanjut ke situ gitu. Yeah. Bahkan ada cerita tuh kan. Kalau disuruh milih minum minuman keras, membunuh orang atau merkosa orang, ya paling enak sih dosanya paling sedikit menurut dia minum minuman keras. Tapi setelah minum minuman keras dia hilang kesadaran, akhirnya merkosa. Setelah merkosa dia sadar bahayanya kalau ketahuan orang, akhirnya dibunuh. Artinya kan proses, proses kan akhirnya. Itu sih yang kita khawatirkan. Karena itu paling jauh, paling tidak itu subhat dan harus dihindari ya. Iya. Lebih baik nggak usah lah ya. Lebih baik nggak usah. Iya. Dan memang kalau kita tanya secara formal, MUI memang tidak menghalalkannya. Iya. Nah, Bib, secara spiritual,
ketika kita mengkonsumsi makanan haram, apa sih yang maksudnya akan mengakibatkan apa ke dalam tubuh kita? Apa kita jadi malas beribadah atau apa tuh, Bib? Iya, sebenarnya yang bikin malas beribadah itu bukan hanya makanan yang haram, tapi yang tidak thayyib. Artinya kadang kalau makan banyak itu kan nggak thayyib, jadi malas memang. Bukan hanya ibadah, berdiri aja malas kita, bawaannya pengen rebahan. Mager ya. Mager. Secara spiritual ini menarik. Secara spiritual mengacu kepada hadis Nabi dan riwayat-riwayat dari orang-orang yang mulia, itu makanan yang haram akan membuat kita terjauh dari kebaikan dan dekat kepada kemungkaran. Selain tentu itu sudah dosa. Tapi efek spiritualnya itu bahkan jauh lebih dahsyat. Ada kisah seorang sufi yang anaknya itu selama 14 tahun itu tidak pernah keluar rumah, di dalam rumah dan beribadah. Dijaga semua makanannya dari hal-hal yang jangankan yang haram, yang syubhat aja dijauhkan. Yang tidak berkah, yang tidak baik dijauhkan. Suatu hari akhirnya dibawa ke pasar untuk menguji. Dibawa ke pasar, si anak ini bilang, oh itu ahli surga, itu ahli neraka. Loh, dari mana kata ayahnya tahu? Karena tertulis di jidatnya, jannah nar. Dia bisa mengetahui orang itu bercahaya gelap, bisa mengetahui. Akhirnya udah, setelah itu besoknya dia ajak lagi si ayah ini. Si anak ini diajak oleh ayahnya ke pasar, dan kata dia, si ayah ini nanya, mana yang ahli neraka dan ahli surga? Dia gak bisa bedakan. Loh, kenapa kata dia? Akhirnya dia tanya, kenapa kamu? Gak tahu kata dia, pokoknya saya gak ngeliat aja sekarang. Akhirnya dia tanya, kamu kemarin ngapain aja ketika di pasar? Karena kalau di rumah udah pasti safety. Dia inget-inget, gak ada, biasa aja, cuma jalan-jalan aja. Terakhir coba inget-inget. Inget-inget kata dia, kemarin saya itu sempat makan kurma. Tapi kurma itu saya nemu di bawah. Saya ambil, ada dagangan kurmanya orang, kemudian ada kurma di bawah, saya ambil, saya makan. Itulah penyebabnya. Nggak haram, syubhat. Dia nggak tahu dari mana kurma itu. Masuknya syubhat. Seharusnya dia mencari tahu siapa pemiliknya. Tapi dia makan. Hanya satu kurma menghilangkan kemuliaan yang Allah beri berupa pengetahuan tentang, oh ini orang baik, oh ini orang jahat. Cahaya dan kegelapan yang awalnya dia bisa lihat, itu dihilangkan karena satu kurma yang haram. Masya Allah. Karena itu barang haram itu secara spiritual, dia bisa sangat membahayakan kita. Sehingga apalagi ketika kita mau beribadah, barang yang haram itu harus dijauhkan. Karena Allah akan menolak ibadah kita kalau menggunakan barang-barang yang haram. Barang-barang yang dari hasil yang curian atau dari hasil yang tidak ketahui sehingga subhat. Apalagi kalau itu sudah menjadi aliran darah kita, menjadi daging kita. Oleh karena itu misalnya peminum khamar kata Nabi ditolak sholatnya selama 40 hari. Tapi bukan berarti dia gak usah sholat ya. Karena sholat itu tetap kewajiban. Tidak diterima oleh Allah. Kadang sholatnya kita juga yang gak minum khamar gak diterima oleh Allah. Tapi tetap kewajiban sholat harus dijalankan. Bukan berarti wah saya habis mabuk nih, gak sholat dulu 40 hari. Itu lebih parah lagi, udah mabuk gak sholat lagi. Jadi itu bahayanya barang haram. Ketika dia masuk, dia bisa menolak ibadah-ibadah kita dari Allah dan menyebabkan kita lebih mudah terjerumus kepada kemaksiatan. Oke, Chef Norman, terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga, Bib. Kayaknya kita setelah ini karena lapar lanjut makan aja kita kayaknya. Oke, teman-teman, Cahaya untuk Indonesia, itu obrolan saya sama Chef Norman tentang hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang sederhana tapi bahayanya sangat dahsyat. Satu biji kurma, satu buah kurma masuk ke dalam tubuh itu menyebabkan kemuliaan seorang anak hilang yang telah dibangun selama belasan tahun. Maka ini obrolan yang mungkin sederhana, remeh-temeh, tapi padahal sangat dahsyat secara hukum dan secara spiritual. Karena itu hati-hatilah dari apa yang Anda konsumsi. Karena itu para sufi mengajarkan kalau belum menemukan sesuatu yang jelas kita ketahui kehalalannya, berpuasalah sampai menemukan sesuatu yang jelas-jelas kehalalannya. Silahkan share videonya, komentar, kemudian subscribe, like, dan bunyikan lonceng karena kita hadir setiap minggu 2 kali dengan video-video yang inspiratif dan insya Allah menumbuhkan keimanan dan keislaman kita.
Terima kasih, Chef. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.